Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Saya akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Oke sahabat Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Opini, sudah menjadi hal yang tidak asing ya ketika seseorang saat ini menggunakan gawai dan media sosial lainnya. Nah di bulan Ramadan ini bagaimana sih caranya kita memanage waktu nih ketika bermedia sosial dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Muhammad Fahmi Jauharudin Rimasude ME. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Stitnu Al-Farabi Pangandaran, bukan begitu Pak? Betul. Nah selain menjadi dosen nih, kesibukan Bapak biasanya apa saja nih Pak aktivitasnya? Alhamdulillah keseharian kurang lebih masih di sekitar Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Pagi hari biasanya di SMP Terpadu Jamanis mengajar, kemudian selain mengajar di sekolah juga mengajar ngaji di pesantren, sama paling di kampus sebagai dosen ataupun sebagai kaprodi MS. Insya Allah. Masya Allah, sangat sibuk banget ya Pak, banyak banget kegiatannya. Terima kasih Bapak sudah hadir nih, berbagi sharing, kita sharing ilmu bersama kami di sini. Saya dengar-dengar juga Bapak ini merupakan lulusan dari Gontor ya Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Sudah berapa tahun nih Pak di Gontor? Dulu di Gontor setelah lulus dari SD. Dari SD? Lulus SD, Masya langsung Allah. mondok di Gontor selama 6 tahun. 6 3 tahun. tahun tingkat SLTP, 3 tahun SLTA. Setelah itu karena mungkin belum puas, belum cukup, jadi sambil mengabdi, mengajar di pondok juga sambil kuliah. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Semoga menginspirasi sahabat Opini juga yang di rumah. Oke nih Pak, ngomong-ngomong nih Pak, kan sudah saat ini media sosial itu bahkan menjadi kebutuhan yang utama ya Pak. Apalagi kan sekarang media sosial sudah dipenuhi oleh para ibu-ibu nih Pak. Nah di bulan Ramadan ini kan tentunya beberapa media sosial itu kan tidak selalu menyuguhkan hal-hal yang positif, kadang juga menyuguhkan hal-hal yang negatif, bahkan banyak yang negatifnya. Nih oke Pak, bagaimana sih caranya nih Pak kita bermedia sosial di bulan Ramadan secara bijak gitu Pak? Di bulan puasa atau bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah rutinitas selama 1 tahun sekali, yaitu puasa. Puasa itu dalam bahasa Arabnya kan asyam. Asyam itu secara bahasa bisa dimaknai dengan menahan diri. Iya. Nah kemudian setelah karena kita melakukan puasa atau menahan diri hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, maka kita bisa barengi juga selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, itu bisa jadi momentum buat kita melakukan puasa yang lain, yaitu dari sosial media. Mungkin betul. sosial media memang di dunia digital ini sangatlah penting karena sebagai media informasi, tapi betul. tidak ada saringan yang baik yang pasti bagi kita sebagai konsumen. Maka kita perlu memilah dan memilih secara bijak mana yang perlu kita serap informasinya, mana yang seharusnya tidak kita serap. Nah dengan puas di bulan suci Ramadan, dengan puasa sekaligus menjalankan puasa yang lain, itu puasa sosial media, maka cukup menjadi solusi lah, untuk menjadi alternatif bagi kita yang mungkin mengalami banyak distraksi, gangguan dari sosial media tersebut. Mungkin seperti itu. Iya. Berarti Pak, seberapa pentingnya sih kita nih puasa media sosial? Nah kalau untuk seberapa penting, kita tidak mengambil pilihan A dan B secara langsung, penting dan tidak penting, tapi penting dan tidak penting itu kan ada istilahnya, ada batasan masing-masing, ada yang sekian persen, Betul. Memang
tergantung pribadinya masing-masing. Ada yang memang puasa media sosial ini bagi beberapa orang sangat penting. Mungkin bagi orang-orang yang sudah mengalami adiksi atau kecanduan yang berlebihan terhadap media sosial, maka itu mungkin taraf kepentingannya lebih. Betul. Bahkan begitu sangat penting. Bahkan ada pula yang menjadi tidak penting-penting amat untuk puasa. Kenapa? Karena bagi pribadi yang ini dia sudah mampu menahan dirinya, sudah mampu mengolah emosinya. Jadi ini kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing. Mungkin seperti itu untuk penting atau tidak pentingnya. Tapi secara umum kita mungkin bisa global, tidak melihat pribadi masing-masing penting atau tidak, yang pastinya penting. Iya, oke. Jadi kembali lagi ya Pak, tergantung kepada diri pribadi masing-masing. Terus nih Pak, kalau misalkan kita nih selama bulan Ramadan kita scroll nih di media sosial, terus ngelihat kayak mukbang segala macam. Nah, bagaimana tuh Pak hukumnya? Kalau hukum itu kan di fikih ada 5 ya. Ada wajib, ada sunnah, ada halal, makruh sama haram. Betul. Nah, kalau berbicara hukum, apakah mukbang itu membatalkan puasa? Kalau dilihat dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka menonton sebetulnya tidak membatalkan. Betul, tidak. Karena kan yang membatalkan itu kan apa yang masuk ke diri kita secara sengaja, seperti makan dan minum, itu membatalkan. Cuman untuk menonton kan dia tidak secara langsung masuk. Betul. Jadi kalau secara apakah menonton mukbang dan segala macamnya membatalkan puasa? Ini untuk khusus untuk mukbang bukan makan. Maka secara langsung tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi ada baiknya di saat kita melaksanakan ibadah suci puasa, tentunya kalau kita nonton mukbang dengan tidak menonton, mana yang lebih baik dalam menjalankan puasa? Kita lebih ringan, lebih mudah yang mana? Tentunya dengan tidak menonton, maka baiknya tidak menonton. Iya betul. Karena kalau misalkan kita lihat mukbang kayak gitu jadi lapar, pengen buka gitu. Kelihatannya enak gitu. Iya betul sekali. Tapi ada sebagian orang yang mendefinisikannya itu makruh. Betul, makruh itu kan berarti hal-hal yang tidak disukai, seperti halnya sikat gigi di siang hari. Memang dia tidak membatalkan, tapi bahasa tadi kan istilah lebih baik tidak dilaksanakan itu kan sudah mengindikasikan bahwasanya hukum tersebut tidak disukai atau makruh, maka lebih baik ditinggalkan. Betul sekali. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sih cara kita mengatur waktu bermain media sosial dan beribadah gitu kan, harus keduanya juga harus balance antara dunia dan akhirat gitu. Bagaimana nih Pak? Terkait waktu, utamanya di bulan suci Ramadan itu adalah kesempatan bagi kita untuk beribadah. Banyak-banyaklah beribadah. Nah, kemudian adanya sosial media yang kita sering scroll TikTok, betul. Itu jadi distraksi. Akhirnya cobalah untuk membagi waktu. Kalau waktu kira-kira bagaimana? Kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau misalkan kita ada kesibukan rutinitas harian yang wajib seperti sekolah, seperti mengajar dan lain-lain, bekerja, maka itu sudah pasti kita tidak akan menggunakan sosial media. Tapi di waktu-waktu senggang, terlebih di waktu-waktu yang kita melaksanakan puasa dari pagi hingga sore, maka sangat dianjurkan bagi kita di jam-jam tersebut, karena itu mungkin cukup rawan ya. Iya, betul. Cukup rawan kita tergoda atau hal-hal yang mungkin mempengaruhi kualitas puasa kita. Betul sekali Pak. Di luar itu tentunya di malam hari yang dimana kita sudah berbuka, tidak menjadi masalah untuk menggunakan media sosial, tapi dibatasi dengan itu. Kalau misalkan kita meninggalkan secara langsung 100% mungkin agak berat, tapi bisa kita bagi porsi masing-masing. Kira-kira kapan yang biasanya kita bermain sosial media satu hari sampai sekian jam, 4-5 jam, maka coba kita kurangi 1 jam, sampai di tahap dimana kita sudah merasa mampu untuk mengendalikan diri kita agar tidak terus-terusan scroll melihat postingan orang lain. Memang bertahap sih, karena kita meninggalkan secara langsung juga tidak bisa, tapi umumnya cobalah dimulai untuk menghindari
kegiatan bersosial media di siang hari, karena siang hari mungkin baiknya kita melakukan pekerjaan yang lebih bermanfaat di luar daripada soal-soal, karena banyak sekali hal-hal yang di dalam sosial media yang kurang bermanfaat atau bahkan mempengaruhi kualitas puasa kita yang kurang baik. Banyak sekali. Jadi teman-teman nih sahabat opini, apapun itu tidak perlu kita kayak udahlah bulan Ramadan ini saya tidak mau pegang HP gitu, nggak apa-apa, yang penting kita bijak aja gitu dalam bermedia sosial. Dan penting tidaknya kita untuk puasa sosial media ya tentunya sangat penting, karena di bulan Ramadan ini kan pahala juga Allah lipat gandakan ya Pak. Jadi kenapa tidak kita beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terjawab sudah ya sahabat opini semuanya. Puasa Ramadan, puasa sosial media kita kurangi aja ya buat sahabat opini. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sudah berkenan hadir berbagi sharing ilmu bersama kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa kembali lagi sharing bersama sahabat opini. Oke sahabat opini, itu tadi mungkin akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat opini yang telah menyaksikan dan selalu setia menonton podcast kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share di channel kami Stitnu Alfarabi Pangandaran. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan pada podcast kali ini. Saya Mutiara Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.